Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Christine Priscilla, Maria Samantha Olivia, Selin Tania, dan Sharon. Kami akan menjelaskan tentang konsep bisnis yang kami buat, yaitu Cematin Restoran. Saya Christine Priscilla dan saya akan menjelaskan tentang perencanaan SDM hingga karakter karyawan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Maka, dengan adanya proyek perencanaan SDM akan membantu proses mengorganisasi, mengelola, menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek agar orang tersebut dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensinya secara efektif dan efisien di dalam industri restoran hingga antar SDM dan perusahaan saling menguntungkan. Konsep bisnis yang kami buat adalah restoran yang bernama Cematin Restoran, di mana restoran ini akan memakai konsep tradisional. Visi misi yang kami terapkan di restoran ini adalah, visinya yaitu rasa Nusantara yang tidak akan hilang. Kami mengambil visi ini dengan tujuan agar pelanggan yang memakan di restoran kami mengerti akan makanan khas Nusantara dan cita rasa yang kaya akan rempah. Selain itu, pelanggan dapat menikmati makanan khas tiap daerah di Indonesia. Karena mayoritas masyarakat, terlebih anak muda, kurang mengenal makanan khas Indonesia sendiri maupun daerah. Maka dengan adanya restoran ini, kami akan memperkenalkan kepada masyarakat akan makanan khas seluruh Nusantara. Misinya yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan, memperkenalkan budaya Nusantara dari makanan, menyajikan makanan yang berkualitas untuk pelanggan, menjaga cita rasa khas Nusantara agar menjadi nilai khas restoran, dan membuat pelanggan merasa nyaman dan tenang. Ada 5 tata nilai yang kami buat. Yang pertama ada integritas, di mana karyawan bertekad dan berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar, bijaksana dalam melakukan pekerjaan, dan mematuhi aturan yang dibuat sesuai SOP. Yang kedua ada profesionalitas, di mana karyawan mampu beradaptasi, bekerja sama, dan bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu. Yang ketiga ada informasi, di mana karyawan menyempurnakan yang sudah ada dan memiliki kreativitas agar semakin baik. Yang keempat adalah tanggung jawab, di mana bekerja secara tuntas dan konsekuen. Dan yang terakhir adalah teladan, di mana karyawan menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Selanjutnya adalah karakter karyawan yang akan kami terima, yaitu pekerja keras dan mempunyai antusias yang tinggi terhadap masakan Nusantara. Yang kedua adalah kreatif dan mudah beradaptasi. Yang ketiga adalah memiliki pengalaman dalam industri food and beverage selama 1 tahun lamanya. Yang keempat adalah mengerti akan rasa, makanan, dan ciri khas Nusantara. Yang kelima adalah mau bekerja sama dengan karyawan lain. Yang keenam adalah saling membantu antar karyawan. Yang ketujuh adalah ingin mengembangkan diri tanpa paksaan. Dan yang terakhir adalah mengerti tentang hygiene dan sanitasi. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi, rencana kebutuhan, dan job analysis setiap jabatan di restoran. Di dalam setiap usaha restoran, diperlukan struktur organisasi agar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Setiap karyawan restoran harus bisa profesional di dalam bekerja, agar pelayanan yang diberikan bisa memuaskan dan tentunya akan menguntungkan. Restoran membutuhkan karyawan yang bisa memperhatikan operasional restoran agar bisa berjalan lancar, untuk membuat dan mempersiapkan menu, serta yang memberikan pelayanan langsung kepada konsumen. Struktur organisasi yang dimiliki oleh restoran diawali oleh owner, harus memperhatikan jalannya restoran, apakah bisa berjalan lancar atau tidak selama jam buka restoran. Dan jabatan di bawahnya adalah Food and Beverage Manager. Mereka berperan untuk menyusun apa saja menu makanan dan minuman yang akan dijual kepada pelanggan. Mereka juga berperan untuk mempromosikan produk agar mendapatkan respon dari konsumen untuk memilih menu mereka. Mereka juga harus selalu memperhatikan kualitas makanan dan minuman yang dijual dan memperhatikan harga untuk setiap menunya. Dan restoran manager, mereka harus bisa mengorganisasikan dan memperhatikan kegiatan operasional restoran supaya bisa berjalan dengan lancar. Lalu bertugas mengatur banquet serta mengatur jadwal kerja dan juga libur untuk para staf dan karyawan. Lalu di bawah mereka terdapat head chef yang bertanggung jawab dalam memastikan rasa sajian agar enak dan sesuai keinginan konsumen. Head waiter mengatur waiter di restoran dan membantu mengambil order, serta menggantikan tugas manajer jika sedang cuti. Dan di barisan jabatan paling akhir adalah chef, pastry chef, masing-masing bertugas untuk mengurus makanan berat dan juga membuat roti. Juga waiter, tugas untuk melayani konsumen dengan mengambil pesanan mereka, mengantarkan pesanan kepada konsumen, memberikan meal kepada konsumen, serta membantu membereskan peralatan makan jika pelanggan sudah pulang. Saya Selin Tania akan menjelaskan mengenai program pelatihan dan pengembangan staf.
Ketika membangun sebuah perusahaan, maka hal yang harus diperhatikan ialah dengan memiliki sumber daya manusia yang baik dan juga berkompeten pada bidangnya. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan untuk menerapkan program pelatihan dan pengembangan staf agar dapat membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Program pelatihan dan pengembangan staf sendiri merupakan salah satu tindakan yang harus diperlakukan oleh suatu perusahaan guna untuk meningkatkan kompetensi dan juga keahlian para karyawannya di dalam sebuah organisasi. Di masa sekarang, persaingan antar perusahaan berlangsung dengan ketat. Dengan begitu, produktivitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan demi menjaga perusahaan untuk tetap bertahan. Cematin Restoran akan menerapkan program dan pelatihan pengembangan staf ini dan berencana akan terus melangsungkan program tersebut secara rutin untuk kedepannya. Kegiatan ini akan dilakukan oleh HRD untuk mengembangkan keahlian serta kemampuan para karyawan agar dapat memberikan kinerja yang baik bagi pertumbuhan Cematin Restoran. Pengembangan sumber daya manusia ini bertujuan agar para karyawan bisa menemukan dan mengeluarkan potensinya yang mungkin masih terpendam selama ini. Selain itu, untuk perusahaan, para karyawan juga akan mendapatkan dampak positif dari adanya kegiatan ini. Karyawan tentunya akan memiliki keahlian baru dan akan berkembang secara personal. Lalu di sini terdapat beberapa manfaat dari adanya program pelatihan dan pengembangan staf. Yaitu yang pertama ialah membuat karyawan menjadi lebih kompeten karena adanya perkembangan dari segi kemampuan hingga pengetahuan. Lalu yang kedua ialah membuat karyawan menjadi lebih berkomitmen terhadap pekerjaannya dan juga perusahaan. Lalu yang ketiga ialah terciptanya rasa saling percaya di antara rekan kerja. Dan yang terakhir ialah dapat meningkatkan kerjasama di dalam tim. Terdapat 3 analisis yang digunakan perusahaan dalam melakukan penilaian terhadap pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu yang pertama ialah analisis organisasi, yang merupakan analisis terhadap kegiatan pelatihan perusahaan terhadap efektivitas organisasi berdasarkan dengan misi dan strategi yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ialah analisis pekerjaan, yang merupakan analisis terhadap kebutuhan training untuk satu jenis posisi pekerjaan di dalam sebuah perusahaan. Analisis ini mengkaji tentang kemampuan dan keahlian seperti apa yang dibutuhkan oleh sebuah posisi di perusahaan. Lalu yang terakhir ialah analisis manusia, yang merupakan analisis terhadap kemampuan dan kompetensi dari seorang karyawan, di mana melalui analisis ini akan diketahui kelebihan serta kekurangan apa saja dari karyawan tersebut. Ada pula metode pelatihan dan pengembangan staf yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama ialah classroom method, di mana metode ini dilakukan oleh instruktur dengan memberikan beberapa pelatihan dan akan berhadapan langsung dengan para training. Lalu yang kedua ialah e-learning, di mana metode ini dilakukan melalui media online atau teknologi dalam proses pelaksanaan pelatihannya. Yang ketiga ada case study, di mana metode ini menggunakan deskripsi tertulis dari sebuah permasalahan yang akan dihadapi oleh suatu organisasi ataupun organisasi lainnya. Nantinya, manajemen akan diminta untuk mempelajari kasus yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah, mengajukan solusi, mencari solusi terbaik, hingga mengimplementasikan solusi tersebut. Dengan mempelajari beberapa kasus, karyawan tentunya dapat mengembangkan keahlian mereka dalam mengambil suatu keputusan. Lalu ada behavior modeling and tweeting, di mana metode ini digunakan sebagai salah satu bentuk pelatihan dalam rangka meningkatkan keahlian interpersonal melalui observasi dari pengalaman orang lain. Lalu ada role playing, di mana metode ini merupakan perpaduan di antara metode kasus dan program pengembangan sikap, yang nantinya peserta diminta untuk menangani suatu permasalahan dengan memainkan peranan dan bereaksi terhadap situasi nyata. Keberhasilan dari metode ini tergantung dari kemampuan peserta dalam memainkan perannya sebaik mungkin. Lalu ada training games, di mana dalam pelaksanaannya, metode ini menggunakan suatu permainan yang bertujuan dalam melatih proses dinamis kelompok dan merupakan cara yang paling efektif
untuk mendorong minat belajar dari peserta. Selanjutnya ada in-basket training, di mana pada metode ini, para peserta akan diberikan materi yang berisikan tentang berbagai macam informasi, seperti komplain dari pelanggan, permintaan laporan dari atasan, hingga persediaan yang menipis. Lalu, nantinya peserta akan diminta untuk mengambil suatu keputusan serta tindakan dalam menangani permasalahan tersebut. Hal inilah yang akan dinilai dan dianalisis dari kualitas para peserta ketika mengambil keputusan dan tindakan. Lalu ada on-the-job training, di mana pada metode ini, nantinya para peserta akan dihadapkan pada situasi pekerjaan yang real di bawah bimbingan dari seorang supervisor. Lalu ada apprenticeship training, di mana metode ini mengacu pada kursus pelatihan di suatu perusahaan yang terdiri dari pelatihan dasar hingga praktek pada tempat kerja yang sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah team training, di mana pada metode ini nantinya akan terdiri dari sekelompok individu yang mengharuskan mereka untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan demi mencapai tujuan bersama di dalam tim. Dalam menerapkan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, Cematin Restoran akan lebih sering untuk melakukan metode on-the-job training pada setiap karyawannya. Dengan menggunakan metode on-the-job training, para karyawan nantinya dapat meningkatkan performa kerjanya melalui berbagai assessment. On-the-job training ini tidak hanya bermanfaat bagi karyawan itu sendiri, melainkan juga akan memberikan dampak yang baik untuk perusahaan ke depannya. On-the-job training berfokus terhadap pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan restoran. Maka karena itu, secara tidak langsung, on-the-job training dapat menunjang Cematin Restoran dalam mencapai targetnya. Lalu, on-the-job training juga akan lebih memotivasi karyawan karena pelatihan yang diberikan juga relevan dengan deskripsi pekerjaan. Karyawan juga dapat langsung untuk melakukan praktik kerja sambil mengikuti pelatihan yang ada. Relasi di antara karyawan dan pembimbing juga nantinya akan terjalin dengan baik karena metode on-the-job training sendiri, pelatihannya akan dibimbing langsung oleh karyawan senior di restoran. Pelatihan kerja pun didapatkan tentunya akan lebih real karena berdasarkan dengan pengalaman langsung yang diberikan oleh karyawan senior. Saya Sharon dan saya akan menjelaskan standar kinerja dan program penilaian kinerja untuk menyelaraskan kinerja staf dengan tujuan atau visi misi perusahaan. Penentuan standar kinerja dan program penilaian kinerja restoran yang kami buat, Cematin, adalah dengan menentukan kriteria kinerja, seperti mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab karyawan, dan mengidentifikasi insiden kritis dengan melakukan wawancara kepada pelayan dan konsumen, lalu menentukan bobot kriteria kinerja dengan menggunakan analytical hierarchy proses, dan menentukan predikat penilaian kinerja yang ditentukan berdasarkan jumlah bobot dari skala penilaian yang dipilih. Penilaian tersebut akan ditulis dalam lembar penilaian kinerja yang berisi identitas pelayan yang dinilai dan penilai, panduan pengisian dan prosedur pelaksanaan penilaian, lama penilaian, bobot penilaian, predikat penilaian, dan persetujuan dari karyawan yang dinilai dan penilai. Setelah selesai, penilai akan menyampaikan umpan balik dalam bentuk pesan, kritik, dan saran kepada karyawan yang dinilai. Standar kinerja dan program penilaian kinerja restoran Cematin adalah memberitahu kepada karyawan apa yang kami harapkan dari mereka. Dimulai dengan mematuhi Standard Operational Procedure atau SOP karyawan secara umum seperti melakukan serah terima pekerjaan, mengikuti peraturan jam buka dan tutup restoran. Karyawan mendapat libur 2 hari dalam 1 pekan, memakai seragam batik, dan untuk chef, memakai seragam chef. Berpakaian dan berpenampilan rapih dan bersih. Tidak memakai alat komunikasi saat bekerja kecuali dalam keadaan darurat. Sikap ramah dan murah senyum. Bersikap sopan dan intonasi yang tepat kepada pelanggan, dan menjaga kebersihan seluruh area restoran. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan sistem kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Kebijakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan, pertama akan diberikan berupa seniority pay, di mana jika karyawan sudah lama bekerja di restoran, maka akan mendapatkan tambahan jumlah gaji.
Selain itu, kami akan memberikan tambahan gaji kepada karyawan yang menunjukkan kinerja yang baik, dan hal ini akan termasuk ke dalam merit pay, karena bonus tersebut akan diberikan langsung berupa tambahan kepada gaji, sehingga karyawan memiliki kenaikan gaji dari sebelumnya. Sementara untuk kompensasi yang tidak langsung, kami akan memberikan jaminan kepada tiap karyawan atas perlindungan dari kecelakaan kerja, serta memberikan jaminan hari tua dan kompensasi kematian karyawan yang diberikan kepada keluarga. Selain itu, kami juga akan memberikan perawatan kesehatan jika memang dibutuhkan, di mana hal ini berupa pemberian BPJS kepada karyawan. Jika karyawan ingin pensiun, maka kami akan memberikan retirement plan supaya karyawan tersebut masih mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah pensiun nantinya. Kami juga akan memberikan cuti atau liburan tambahan kepada karyawan jika mereka memberikan pelayanan atau kinerja yang baik selama bekerja. Ini semacam imbalan untuk kerja keras yang sudah mereka berikan selama mereka bekerja. Atau selain cuti, kami juga akan menawarkan memberikan tiket liburan gratis kepada karyawan yang sudah memberikan hasil kinerja yang baik. Reward yang bisa diberikan secara berkelompok, kami akan memberikan kesempatan untuk outing atau berjalan-jalan bersama selama beberapa hari. Karena selain karyawan bisa menikmati waktu istirahat sejenak dari kesibukan sehari-hari, hal seperti ini bisa meningkatkan hubungan antara karyawan supaya nantinya bisa lebih bekerja sama dengan baik karena sudah lebih mengenal satu sama lainnya. Dan kompensasi terakhir yang bisa kami berikan adalah dengan berupa pemberian piala atau sertifikat kepada karyawan yang memenuhi ketentuan, seperti mereka yang tidak pernah absen atau karyawan yang tidak pernah terlambat datang bekerja. Sekian video penjelasan dari kami tentang proyek perencanaan SDM. Terima kasih.